Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Setiawati Fadila. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang alur-alur pemesanan obat di suatu PBF. Nah, teman-teman, saya cerita sedikit. Jadi waktu awal saya kerja di PBF itu kan agak ribet ya, bukan ribet sih. Ya karena baru kita belajar, jadi banyak yang harus dipahami. Jadi dalam hal ini saya buat poin untuk bisa lebih mudah memahami alur-alur pemesanan obat di suatu PBF. Nah, apa saja itu dan ada berapa poin? Nah, yang pertama, kita harus pastikan bahwa outlet di sini maksudnya kayak apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik itu harus memiliki surat izin yang sah dan legal dan masih aktif tentunya. Kemudian harus memiliki surat izin praktek apoteker gitu. Jadi harus ada penanggung jawab, dalam hal ini adalah wajib seorang apoteker. Kemudian harus memiliki NPWP. NPWP itu tujuannya kalau misalnya kita mau lapor pajak gitu ya. Kemudian selanjutnya itu spesimen. Nah, spesimen itu isinya ada nama dari apoteker, nama dari asisten apoteker, terus juga ada tanda tangan dari apoteker, ada tanda tangan basah juga dari asisten apoteker. Nah, juga harus ada cap basah dari outlet tersebut, ya rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun apotik. Nah, untuk step yang kedua itu apoteker pesan obat melalui salesman. Jadi metodenya itu bermacam-macam. Yang pertama bisa melalui chat atau WhatsApp atau media apapun. Tetapi salesman wajib mengambil surat pesanan dari outlet tersebut gitu. Kalau di apotik berarti harus mengambil surat pesanan dari apotik tersebut yang harus ada capnya, tanda tangan jelas, kemudian item-item yang diorder juga harus jelas begitu. Nah, ada juga metode misalnya salesman langsung datang ke apoteknya, jadi menawarkan barang dari distributornya. Biasanya apoteker dari outlet itu sudah mencatat atau sudah tahu item-item yang akan diorder. Begitu, teman-teman. Step ketiga, salesman harus konfirmasi ke admin ketersediaan barang di PBF. Setelah dikonfirmasi admin, salesman konfirmasi ke admin, kemudian admin minta ACC ke apoteker penanggung jawab gitu. Jadi apoteker penanggung jawab itu men-screening dulu nih pesanannya, apakah outlet ini masih memiliki surat izin aktif, surat izin praktek, si penanggung jawab juga aktif, itu berkas-berkasnya harus di cross check dulu sama apoteker gitu. Kemudian step yang keempat, setelah sudah lolos, sudah ACC dari apoteker, kemudian fakturis akan membuat faktur sesuai dengan orderan yang tadi salesman sampaikan ke admin gitu. Kelima, setelah membuat faktur, fakturis sudah membuat faktur nih, kemudian diserahkan oleh kepala gudang, diserahkan ke kepala gudang untuk menyiapkan barang atau fisik yang sesuai item pemesanan tadi gitu. Jadi diserahkan ke kepala gudang untuk menyediakan barang atau menyiapkan barang, tetapi harus cek dulu nih jumlah, batch dan expire date gitu. Kemudian step keenam, dicek atau diperiksa oleh apoteker penanggung jawab. Jadi pemeriksaannya itu duplo, dari kepala gudang tadi kan dia menyiapkan dan meng-cross check sesuai dengan faktur dengan visi, kemudian apoteker mencek lagi nih. Jadi memang apoteker tugasnya adalah duplo, it mean maksudnya duplo pemeriksaan begitu. Jadi harus dicek oleh apoteker, kemudian ditandatangani begitu. Nah, step yang ketujuh, setelah sudah sesuai dan sudah diperiksa oleh apoteker, setelah
dicek juga sesuai dengan faktur dengan fisik yang ada yang sudah disiapkan oleh kepala gudang, kemudian dicap di tanda tangan tadi gitu. Step yang ke-8, ketika barang dan faktur sudah oke, sudah sesuai, maksudnya gini, step yang ke-8 itu barang dan faktur itu harus sudah oke, harus sudah sudah pas gitu ya. Ketika misalnya ada salah batch, nah di poin ke-8 inilah proses revisi semua itu gitu. Jadi di step ke-8 ini biasanya kita revisi dulu nih kalau misalnya ada jumlah yang salah atau batch tidak sesuai dengan faktur yang keluar begitu. Jadi proses poin ke-8 ini kita proses pengecekannya gitu. Step yang ke-9, ketika semua barang dan faktur sudah oke, step yang ke-9 itu dilakukan packing di ruang packing di suatu PBF gitu. Nah, step yang ke-10, ketika sudah di packing, kemudian ada pengantar barang suatu PBF itu mengambil barang dari ruang packing, maksudnya dari ruang packing terus ditaruh di barang pengambilan untuk si pengantar barang itu. Jadi pengantar barang biasanya cross check dulu nih antara faktur dengan barang yang sudah ada. Di cross check, cross checknya itu biasanya menyesuaikan, oh ya ini barang ini ada, barang ini ada, barang ini ada, untuk memastikan gitu sudah sesuai dengan pesanan gitu. Itulah 10 langkah alur-alur pemesanan obat di PBF. Sebenarnya simpel saja, mudah saja ketika kita sudah lakukan setiap hari. Nah itu 10 poin itu saya pahami untuk beberapa hari, beberapa minggu bahkan. Setelah itu sudah hafal di luar kepala gitu ya. Jadi kalau di PBF itu sih kayak berat di awal ya, kita harus pahami oh ini langkah-langkahnya, oh ini stepnya. Kemudian ketika sudah lama berminggu-minggu, berbulan-bulan pasti kita sudah paham karena memang itu terus saja kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Begitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang metode pemesanannya atau alur-alurnya, silahkan tinggalkan komentar di kolom bawah. Atau mungkin teman-teman apoteker yang nonton merasa ada yang belum saya sebutkan, bisa tambahkan di kolom komentar bawah. Oke. Nah makasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga di video berikutnya, semoga di video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi kenapa saya bikin sedikit cerita lagi, kenapa saya bikin video ini, karena ternyata di video saya sebelumnya yang bahas tentang apa kerja apoteker di perusahaan obat atau distributor, itu ada yang sampai nge-DM di Instagram tentang bagaimana dia menanyakan kembali apa yang sudah ada di video itu. Setelah dia nge-DM di Instagram, ternyata dia juga sampai nyari nomor WA saya. Nah itu adalah suatu kehormatan, makanya saya pikir cukup bermanfaat ketika saya bahas tentang PBF. Nah makanya berlanjutlah video tentang alur-alur pemesanan obat. Nah mungkin next penyimpanan obat di PBF atau penyaluran di suatu PBF dan tentang dunia per PBF-an. Oke, segitu saja dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, Mas.